dari satu sumber yang sama. Setiap orang dapat mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Itulah kenyataan. Kalau kita tidak mau bilang itu kenyataan pahit, anggap saja itu kenyataan manis. Di mana setiap informasi yang kita miliki dapat mempunyai perbedaan persepsi dari para pembaca. Kalau hal itu merupakan buah tangan karya manusia, hal itu sangat bisa dimaklumi karena setiap pembaca mempunyai preferensi sendiri terhadap tafsir terhadap bacaannya. Namun bila yang berbeda tafsir itu adalah firman Tuhan, yang diberikan beda tafsir itu adalah firman Tuhan, maka menjadi suatu yang dipertanyakan. Bagaimana Tuhan yang sama, kitab yang sama, mempunyai perbedaan penafsiran oleh umatnya yang sama-sama menyembah Dia. Nah, yang penting senang hati dan suka hati. Perbedaan orang terhadap suatu tafsir terhadap suatu kitab suci atau firman Tuhan itu tergantung orangnya. Kalau memakai paham subjektivitas, orangnya akan memaksakan diri bahwa dia yang paling benar dalam tafsir itu. Kalau dia memakai pendekatan relativitas, maka dia akan mengatakan, ini pendapat saya, kalau Anda punya pendapat yang lain, dipersilahkan. Dan saya tidak akan mengatakan pendapat Anda salah, seperti di dalam prinsip subjektivitas. Relativitas menghargai perbedaan, karena ia tahu semua pendapat manusia itu adalah relatif, dan yang benar atau absolut adalah pendapat Tuhan sendiri. Dengan demikian, orang yang tahu kondisi semacam ini, dia akan mempercayai bahwa Tuhan dengan absolutismenya tidak dapat salah. Secara logika akan begitu. Yang salah pendapatnya adalah manusia, karena relatif dan subjektif masing-masing. Dan ketika absolutisme itu diserahkan kepada Tuhan, tidak akan salah. Jadi yang tafsir itulah yang salah. Jadi yang pembacaan manusia itulah yang salah. Tetapi salahnya seberapa besar dapat ditolerir, itu kita kalau pakai logika atau filsafat manusia. Perbedaannya, orang yang memakai logika adalah orang yang mencari, dan orang yang beriman adalah orang yang meyakini, mempunyai. Jadi sini tidak perlu dipertentangkan antara yang memakai logika dan yang memakai iman. Mengapa? Karena antara iman dan logika itu sesungguhnya dapat sejalan. Bila pendapat manusia hanya merupakan relativitas dan subjektivitas, bila hal itu dipikirkan secara terus-menerus dengan dialektika dan dialog, ada sintesis dan antitesis, ada negasi dan penguatan, ada terus dialektika, dan itu akan terus membangun dan menguatkan. Maka pendapat yang relatif itu sedikit demi sedikit dapat kikis relativitasnya, akan mendekati kebenaran. Namun hal ini
butuh suatu sikap kerendahan hati. Pendekatan untuk firman Tuhan itu adalah pendekatan manusia dan tidak akan pernah mencapai kebenaran yang sempurna, absolut. Yang bisa dilakukan manusia dengan logikanya adalah hanya mendekati. Itu logika. Makanya filsuf Anselmus mengatakan pendapat yang logis itu akan sejalan dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang akan menyesuaikan dengan pendapat yang logis, tetapi pendapat yang logis yang menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Jadi, sebetulnya kita tidak perlu menentangkan antara yang logis, logika, rasio, filsafat dengan firman Tuhan. Karena sesungguhnya dua-duanya akan ketemu. Dan manusia yang tidak sempurna ini akan diluruskan pendapatnya oleh Tuhan dengan karunia. Manusia tugasnya hanya beriman. Dan untuk beriman ini yang bisa memberi hanyalah Tuhan. Bulet, bukan? Kalau kita tidak punya penerangan hati yang jernih, ya jelas bulet. Tetapi kalau kita mengakui akan adanya pencarian kekurangan kita dan ada unsur tidak terbatas dari Tuhan, akan bisa ketemu. Dan jangan dipikir yang saya bikin ucapan atau saya ucapkan pada saat ini adalah semata-mata soal teologi atau soal iman. Ini juga soal filsafat yang sejak awal dibicarakan oleh para filsuf di muka bumi, maka bumi ini dalam sejarahnya. Namun jangan dipikir hanya filsafat juga. Ini juga ada unsur keimanan. Karena mengapa dua-duanya sebetulnya bukan sesuatu hal yang harus dipertentangkan. Seperti dalam konten tentang sejarah, teori sejarah itu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah filsafat sejarah. Demikian juga demikian. Filsafat itu sangat penting untuk kita belajar berlogika dan menalar agar kita paham alur berpikir, tidak sesat di dalam alur berpikir. Mari terus belajar. Yang penting itu belajar berpikir dan berpikir sehingga ada pencerahan atau enlightenment dalam diri kita. Ini nasi goreng hanya perumpamaan. Menurut saya ini nilainya 7. Ya, 7. Tetapi Bu Rita tadi mengatakan ini nilainya 8. Tidak ada yang sama. Relatif. Karena lidahnya Bu Rita adalah lidah seorang perempuan. Dan saya lidah seorang laki-laki. Apa hubungannya laki perempuan dengan nasi goreng? Pak Azam lidahnya laki-laki juga. Menilai nasi goreng ini berbeda-beda nilainya. Itu hanya perumpamaan. Apakah ada faktor variabel laki-laki dan perempuan sehingga berubah berbeda? Itu hanya perumpamaan. Perumpamaan semacam ini tidak bisa membuat suatu rumus atau teori. Ini hanya membuat kita menjadi lebih mudah mengenal suatu pesan. Apalagi pesan dari Tuhan. Perumpamaan membuat kita lebih mudah mengenal atau memahami. Saya mempunyai seorang teman yang dia itu pandai berlogika. Oleh karena dia pandai berlogika, setiap kali kami bertiga main kartu, dia selalu menang.
dari katakanlah 10 atau bahkan 20 permainan kartu, saya hanya pernah menang 1 kali, ya 1 dibanding 10 atau 20. Dari situ saya mengambil suatu perumpamaan, ini sebagai perumpamaan yang mewakili suatu kenyataan. Kepandaiannya bermain logika itu seperti halnya teknik matematika. Selanjutnya dia menjadi dosen statistika dan sekarang adalah profesor statistika di Universitas Airlangga Surabaya. Dan ilmu statistika memakai dasar ilmu matematika adalah ilmu pasti dan perhitungannya itu nyaris sempurna, mendekati absolut. Di mana-mana 9 kali 9 adalah 81. Kan tepat perhitungannya. Dengan demikian, ini sebagai perumpamaan bahwa logika yang dilakukan secara sempurna, dia akan mendekati kebenaran yang absolut. Kalau saya yang tidak pandai berlogika ini sekarang belajar berlogika bersama Anda di konten ini, itu adalah suatu upaya untuk menghormati sebuah pencarian kebenaran. Walaupun kebenaran itu adalah karunia yang diberikan kepada kita dan kebenaran sejati hanya pada Allah. Kita bermain logika adalah untuk memahami tentang kebenaran itu. Boleh yang lain mengatakan kebenaran untuk mencari kebenaran, logika untuk mencari kebenaran, kebenaran relatif untuk mencari kebenaran absolut. Tetapi yang pasti, perumpamaan tentang teman saya tadi, logika yang dilakukan secara sempurna itu mendekati kebenaran absolut. Buktinya, teman saya yang pintar logika itu, dia selalu menang main kartu tanpa curang. Main kartu tanpa curang. Karena dalam permainan kartu ada logika dan permainan probabilitas dengan segala macam rasio yang digunakan. Dari pemahaman singkat, dari pembahasan singkat, dari uraian singkat, dari pendapat singkat ini, kita dapat mengambil suatu pelajaran sederhana, yaitu tentang logika dan iman. Dan ini disiarkan dari Ngawi, Jawa Timur. Semoga bermanfaat untuk kita semua.